Teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Digital Laboratory Garden. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengenai ini teman-teman, IM4. Nah, belakangan ini ada pernyataan dari seorang yang mengatakan bahwa IM4 kalau kita aktifasi itu omong kosong, dan jika kita aktifasi IM4 ini maka bakteri yang terkandung di dalam IM4 ini akan mati teman-teman. Seperti ini dia videonya. Dan paham itu. Anda kalau mengaktifkan M4 sebelum digunakan, maka Anda secara tidak langsung menurunkan kinerja dari dia. Anda membunuh dia itu secara tidak langsung. Seperti itu. Menurunkan umurnya. Seperti itu ya. Jadi dia udah nggak efektif lagi kalau diaktifasi. Seperti itu. Langsung digunakan aja. Itu yang benar. Kalau misalnya Anda mau pakai M4, ya, kalau mau pakai M4 langsung pakai aja. Ngapain lagi diaktifasi? Aktivasi itu omong kosong. Seperti itu. Omong kosong itu bualan saja itu dongeng saja itu ya. Seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa di dalam video tersebut dikatakan bahwa IM4 yang aktifasi itu hanyalah omong kosong teman-teman. Dan jika diaktifasi maka bakterinya akan mati karena bakteri tersebut adalah bakteri aerob yang membutuhkan oksigen untuk proses berlangsungan hidupnya teman-teman. Dan jika kita aktifasi dan kita tutup tempat fermentasi tersebut maka bakterinya akan sesak napas katanya teman-teman dan akan mati. Benarkah demikian? Nah, jika kita analogikan sederhana saja, mengapa bakteri yang dikandung dalam IM4 ini ditutup dalam kemasan yang rapat, teman-teman? Bahkan saat kita buka pun seperti ini masih ada penutupnya, teman-teman. Dan ini sangat rapat sekali. Dan jika kita berasumsi seperti itu, maka bakteri yang terkandung di dalam IM4 ini adalah bakteri mati semua, teman-teman. Karena kedap udara dan tidak ada oksigennya, teman-teman. Nah, untuk kebutuhan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya itu terdapat 4 jenis teman-teman. Yang pertama adalah bakteri aerob obligat, yang dimana untuk membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Dan bakteri jenis ini akan mati jika tidak ada oksigen teman-teman. Yang kedua yaitu adalah bakteri anaerob fakultatif, di mana bakteri ini adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses keberlangsungan hidupnya. Tetapi dia juga dapat hidup di dalam kondisi yang tidak ada oksigen. Dan yang ketiga itu adalah bakteri aerotoleran teman-teman. Di mana walaupun dia adalah bakteri anaerob yang dalam kehidupannya tidak memerlukan oksigen, tetapi dia juga dapat hidup di lingkungan yang terkena atau tidak ada oksigennya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah bakteri mikroaerofil, di mana bakteri ini adalah dalam keberlangsungan hidupnya memerlukan oksigen tetapi dengan jumlah yang sangat rendah teman-teman. Nah, jadi bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces ini termasuk bakteri jenis mana dalam kebutuhan oksigennya? Nah, dalam kebutuhan oksigennya menurut penelusuran yang saya dapatkan di internet, kemudian untuk bakteri Saccharomyces yaitu dalam memiliki banyak strain teman-teman atau banyak spesies lainnya. Dalam strain tertentu, bakteri Saccharomyces ini dapat menjadi bakteri anaerob fakultatif juga teman-teman, sama seperti bakteri Lactobacillus. Nah, untuk strain dari Lactobacillus dan Saccharomyces yang terkandung dalam IM4 ini karena tidak diketahui karena tulisannya Lactobacillus sp, yang artinya itu adalah pertama strainnya belum diketahui, yang kedua itu adalah karena si pembuat atau penemu IM4 ini tidak mencantumkan strainnya itu apa teman-teman. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa bakteri yang terkandung di dalam IM4 ini adalah bakteri anaerob fakultatif. Kenapa demikian? Karena sewaktu kita membelinya atau dalam kemasan ini, dia juga dapat berkembang teman-teman. Dan waktu kita aplikasikan ke tanaman pun, dan terkena udara, dia juga dapat hidup dan mampu menyuburkan, memperbaiki sifat biologi dan kimia tanah teman-teman. Nah, jadi untuk alasan kenapa bakteri IM4 ini harus diaktifasi, karena bakteri IM4 ini berada dalam kondisi dorman teman-teman, atau bakteri IM4 ini dalam kondisi tidur atau sedang menyusuri. Nah,
Maka dari itu, saat kita aktifasi atau saat kita gunakan langsung tanaman, E4 ini tidak akan bekerja secara maksimal. Maka dari itu, E4 ini harus kita aktifasi terlebih dahulu supaya bakteri tersebut dapat berkembang biak dan dapat energi, teman-teman. Kenapa dalam aktivasi E4 kita menggunakan gula? Karena gula itu mengandung glukose, teman-teman, yang menjadi sumber energi bagi bakteri ini nantinya, teman-teman, atau dalam proses pengembangan dirinya, teman-teman, atau pembelahan selnya. Nah, apakah bakteri dengan yang kita kasih gula ini maka akan menghasilkan alkohol dan juga cuka? Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Menurut data dan sumber penelusuran yang saya dapatkan di internet, dijelaskan bahwa gula yang digunakan sebagai bahan aktivasi E4 ini, yang pertama itu akan dihasilkan sebagai sumber energi bagi bakteri ini, teman-teman, dan asal dan akan menghasilkan produk sampingan, teman-teman, lainnya seperti itu, seperti adalah alkohol, cuka, dan juga karbon dioksida. Nah, jadi cuka dan alkohol yang terkandung di dalam POC ataupun saat kita aktifasi I4 ini itu kandungannya sangat sedikit, teman-teman, sama seperti saat kita membuat tape. Nah, di alkohol yang terkandung dalam tape itu juga sedikit dan tidak sampai memabukkan kita juga, teman-teman. Teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Dan jika channelnya terdapat kesalahan kata dan informasi yang saya sampaikan pada pembuatan video ini, saya minta maaf. Dan seandainya teman-teman mendapatkan informasi baru yang beda dari lainnya, dekat teman-teman, seperti tadi I4 ini aplikasi itu adalah omong kosong, maka kita cari dulu pembenarannya, teman-teman, dari sumber yang dapat kita percaya. Apakah bila aktivasi bakteri ini menjadi mati atau mungkin bertambah banyak, teman-teman. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Oke, sampai jumpa di kesempatan atau video berikutnya.